Shalom, jemaat yang Tuhan kasihi, atas nama Gereja Perkenil Amsterdam Zuidoost kami mengucapkan selamat datang di ibadah Minggu Pekan Diakonia saat ini. Dan ada tambahan, pada hari ini kita punya 2 majelis, ada punya Nabi hadir, makanya kita ada Ibu Majelis dari Gereja Perkenilan dari Almere yang melayani juga pada hari Minggu ini. Dan ibadah hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Nelson Rembet dan iringan musik adalah dari Bapak Mardi Kale. Kami mengucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui siaran langsung kepada semua jemaat umat Tuhan. Kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang pertama kali hadir di ibadah ini di jemaat di Gereja Perkenilan saat ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilakan berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 7 ayat pertama dan 4. Kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Iman yang teguh, sucikan hati di perempuanmu, supaya kami jangan mengandalkan diri dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang tetap setia selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudari, pada hari Minggu ini adalah hari Minggu biasa dan tema hari ini adalah panggilan kepada hidup yang kudus.
mendengar panggilanmu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Marilah saudara-saudari, dengan rasa sesal dan malu, dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudari, jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala salah dan dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Kristus nyata dalam hidup kita setiap hari. Mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu.
sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Berikanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan menyangar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai kabar indah, kabar baik pada hari ini. Mari kita semua merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita minta kuasa Roh Kudus yang menolong kita dalam pekerjaan ini. Mari berdoa. Ya Bapa Surgawi, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami berglori haleluya di hadapan Tuhan saat ini. Karena kasih dan setia-Mu melingkupi kehidupan kami. Tanda ajaib Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Engkau memelihara kami dalam pembaringan kami. Dan kasih-Mu membangunkan kami di pagi yang indah tadi. Roh Kudus memberikan inspirasi terindah, mengingatkan kami untuk datang mengucap syukur di rumah Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, warga gereja dengan syukur sukacita sudah datang di tempat ini Bapa. Engkau telah menyambut mereka di pintu hati mereka masing-masing, di pintu rumah Tuhan ini. Mereka duduk tenang di tempat ini, bersyukur dalam hati, mulut dan ucapan mereka. Mereka memuji memuliakan Tuhan. Dan sekarang ini Bapa, mereka rindu membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami berdoa bersama-sama oleh kekuatan Roh Kudus hamba-Mu yang Engkau utus hari ini.
dikuasai oleh kuasa Roh Kudus untuk menerangkan firman ini, dan memberikan kepada kami hati tenang, hati senang mendengarkan firman ini. Dan ya Bapa, berkatilah kami dengan firman hari ini. Berkati kami semua yang sudah hadir di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai dengan 8. Op het Nederlands, u mag zo volgen op het beamer. Nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam nama Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semua ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa bersua lagi hari ini. Itu berarti kemurahan Tuhan berlangsung dalam kehidupan kita. Sebab di tempat yang lain kita diingatkan ada begitu banyak saudara-saudari kita yang tidak bisa mengalami seperti yang kita alami sekarang ini. Karena itu, tema perenungan kita hari ini, panggilan kepada hidup yang kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 50 Masehi, Rasul Paulus tiba di kota Tesalonika, salah satu kota utama dari ibu kota provinsi Makedonia. Perhatikan Kisah Para Rasul 17 ayat yang pertama. Di sini, sesudah Rasul Paulus ditolak oleh orang-orang Yahudi, ia mengadakan pengajarannya kepada orang-orang non-Yahudi, atau pada konteks pada waktu itu kerap kali disebut dengan orang yang tidak punya agama, orang yang tidak mengenal Tuhan, alias bahasa beratnya orang kafir. Kalau di Indonesia,
Orang Kristen kerap kali disebut oleh saudara-saudara sepupu kita, dibilang orang seperti kata tadi, kata berat. Dan pada akhirnya Rasul Paulus berhasil membentuk suatu jemaat kecil, suatu gereja kecil yang disebut dengan gereja di Tesalonika. Sesudah 3 bulan Rasul Paulus melakukan pelayanan di tempat itu, ternyata ada suatu kerusuhan yang dibuat oleh saudara-saudara tua kita, orang-orang Yahudi. Karena mereka tidak suka dengan Rasul Paulus, sehingga memaksa Rasul Paulus untuk segera meninggalkan Tesalonika. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang baru dipertobatkan oleh Rasul Paulus dan diberikan dasar-dasar pengajaran Kristiani untuk hidup sebagai orang Kristen? Paulus pada waktu itu sangat sedih dengan hal ini. Bagaimana mungkin sebagai seorang gembala jemaat, dia sudah berupaya untuk membangun suatu komunitas gereja baru, dan pada akhirnya dia harus disingkirkan dari tempat itu. Tetapi Paulus tidak kehilangan akal, dikarenakan hikmat yang datang daripada kuasa Roh Kudus berkata kepada Paulus, sehingga dia mengutus hambanya yang masih muda, belia, yang bernama Timotius, untuk mengunjungi gereja di Tesalonika dan menguatkan mereka. Timotius datang kembali dengan membawa laporan yang optimis, yang kedengarannya itu melegakan hati dari Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus mulai menggunakan penanya menulis tentang hal ikhwal pelayanannya di Tesalonika. Dan tulisan ini terjadi pada tahun 51, dan di dalam kitab Perjanjian Baru yang dikenal dengan surat Tesalonika adalah bagian daripada surat yang tertua dalam Perjanjian Baru. Orang-orang Tesalonika baru saja memeluk iman Kristen, dan mereka berasal dari suatu masyarakat di mana kesucian tidak dipandang sebagai kebajikan. Mereka masih tetap tinggal di tengah masyarakat seperti itu, dan pengaruhnya selalu ada setiap saat. Bapak Ibu, Tesalonika ini adalah wilayah negara Yunani pada waktu itu, di bawah masa pemerintahan kejayaan Romawi. Dan di Yunani pada waktu itu, agama mereka, sesembahan mereka adalah kepada Baal, dewa dan dewi. Dan salah satu yang paling masyhur yang terkenal pada waktu itu, orang-orang Yunani itu menyembah kepada yang disebut namanya Dewi Aphrodite, yang paling terkenal. Mungkin ibu-ibu yang muda-muda yang sering membaca buku-buku filosofi atau buku-buku histori, ketika membaca tentang Dewi Aphrodite, itu adalah yang disebut dengan Dewi Persundalan. Ya, ada kemiripan di red light, cuma red light itu tertutup toh. Ya, saya membayangkan Aphrodite itu, Dewi Aphrodite itu apa yang disebut dengan ibadah massal pelacuran yang paling masyhur. Ya. Jadi waktu saya ada di red light tahun 2007, pertama kali saya diantar di tempat itu oleh beberapa kelompok ibu-ibu. Saya nggak mengerti tempat itu. Saya nggak tahu. Mereka cuma bilang, Pak Pendeta, kita mau jalan di kompleks ini, di situ ada gereja. Ya, ada ayat Alkitab di kompleks itu. Ternyata setelah sampai itu ada seorang ibu, dia tarik saya, Pak Pendeta ini dah. Baru saya lihat, oh, saya lihat aja. Baru pikiran saya mulai menerawang, dan saya ingat tentang salah satu tulisan yang saya pernah baca dulu tentang situasi bangsa Yunani di masa pemerintahan Romawi dengan pelacuran massal, penyembahan kepada Dewi Aphrodite, Dewi kesuburan. Mereka melakukan percintaan massal
dengan telanjang di suatu stadion arena itu yang sangat besar, melakukan secara bersama-sama. Saya membayangkan, begitu dulu ya. Nah, karena itu yang dikatakan dalam hal ini oleh firman Tuhan bahwa gereja di Tesalonika yang masih baru berdiri pada waktu itu, mereka masih berada dalam situasi kehidupan masyarakat dengan tetangga-tetangga mereka, birman bifro mereka yang tidak mengenal Tuhan dengan cara hidup seperti itu. Kita mulai diantar ya, cara berpikir kita dengan situasi pada waktu itu ketika kita kenakan dengan situasi kekinian. Tentu amat sukar bagi mereka untuk melupakan begitu saja apa yang telah mereka terima sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan mereka. Lumrah pada waktu itu. Seandainya Bapak Ibu punya rumah di kompleks red light itu, mungkin lumrah kalau Bapak Ibu setiap malam melihat situasi seperti itu. Dalam pikiran kita pasti itu udah lumrah hal-hal seperti itu. Kita tinggal dalam kompleks seperti itu. Itu masih tertutup. Tetapi di zaman Yunani itu terbuka. Orang tidak menggunakan kostum apapun. Karena itu belum pernah ada dalam sepanjang sejarah ketika janji pernikahan begitu diremehkan dan perceraian demikian gampangnya. Di kalangan orang-orang Yahudi yang memelihara hukum Taurat, perkawinan secara teoritis dijunjung teramat tinggi. Pernah dikatakan bahwa seorang Yahudi dia rela mati pada waktu melakukan, apabila dia harus diperhadapkan untuk disuruh untuk membunuh, menyembah berhala atau melakukan persinahan. Dia lebih akan memilih mendingan dia dibunuh daripada dia melakukan 3 dosa itu. Namun dalam kenyataannya perceraian sangat mudah. Hukum dalam kitab Ulangan menetapkan bahwa seorang laki-laki boleh menceraikan istrinya bila ia mendapatkan sesuatu yang cemar atau sesuatu yang memalukan di dalam diri istrinya itu. Kesukarannya ialah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sesuatu yang memalukan. Para rabi Yahudi yang kaku pendiriannya mengatakan bahwa itu hanyalah persinahan. Namun ada pula ajaran yang lebih longgar yang memperluas batasannya sehingga mencakup pula hal-hal seperti ketika didapati istrinya itu dalam memasak hidangannya, masakannya itu tidak enak. Masakannya itu hambar, kurang garam, atau terlalu banyak garam, asin makanannya. Apabila didapati istrinya itu berjalan di muka umum tanpa menggunakan jilbab, orang Indonesia bilang kerudung. Karena itu sekarang saya juga bersyukur dengan teknologi zaman sekarang ini orang-orang Islam mulai disekap oleh orang Kristen di Jakarta. Ketika perempuan-perempuan di Indonesia sekarang, saudara sepupu kita harus berkerudung, orang Indonesia langsung, itu warisan kami. Sudah lama kami tinggalkan itu. Kalian baru sekarang. Sudah lama kami tinggalkan. Dan yang masih mempertahankan itu, saudara-saudara kita dari Katolik, para suster yang menggunakan itu. Dan lebih rapi, lebih cantik kelihatannya. Daripada hanya tinggal mata doang gitu kan. Dan juga ada satu hal yang bisa dipersalahkan kepada istri apabila istri itu berbicara dengan pria lain di jalan. Berbicara tanpa hormat mengenai orang tua si suami di hadapan suaminya. Menjadi perempuan yang cerewet.
Perempuan yang cerewet yaitu berbicara dengan suara yang sangat kasar, ribut, dan sampai terdengar oleh tetangga. Jika daftar yang saya katakan tadi dipraktekkan oleh perempuan-perempuan pada waktu itu, maka seorang suami dia berhak untuk menceraikan istrinya. Saya mau mengatakan Bapak Ibu, seandainya hal-hal ini masih terjadi dalam lingkungan gereja Kristen hari ini, dapat saya katakan hampir setiap saat rumah tangga Kristen itu cerai. Ya, hampir setiap saat. Tapi bersyukur bahwa iman Kristen diajar kepada kita sehingga kita bisa memahami jauh lebih baik rumah tangga Kristen bertahan. Namun apapun alasan yang dikemukakan itu ketika seorang suami ingin menggugat istrinya untuk bercerai, Tuhan tidak menginginkan perkawinan Kristen mengalami perceraian. Tuhan menghendaki keluarga Kristen tetap terpelihara dengan baik sampai pada akhirnya, sampai maut memisahkan mereka. Di sisi yang lain, kehidupan amoral dalam masyarakat ada begitu banyak. Hal itu kita katakan dengan perbuatan-perbuatan kecemaran. Perhatikan Galatia pasal yang kelima, ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Orang Kristen dipanggil untuk meninggalkan segala kecemaran. Orang Kristen itu dipanggil untuk mengalami suatu pertobatan dan mengalami hidup baru di dalam kasih Yesus Kristus. Kalau kita sudah memberi diri kepada Yesus Kristus, tentu saja hal itu akan membuat pri kehidupan kita berbeda dari sebelumnya. Tadinya kita di dalam gelap, sekarang masuk dalam terang Kristus. Orang-orang Yahudi yang menerima pembaptisan sudah memiliki dasar moral yang kuat dan berakar dalam dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang telah warga gereja di Tesalonika pelajari dari Injil, demikian pula kita yang berada di rumah gereja hari ini. Ini sudah kamu lakukan, tetapi berusaha untuk berbuat lebih lagi. Kamu mengetahui ajaran-ajaran yang kami berikan atas nama Tuhan Yesus. Inilah kehendak Tuhan, yaitu supaya kamu menjadi kudus dan berpantang dari percabulan dan berbagai macam daftar kecemaran. Hendaklah kamu masing-masing berlaku sebagai seorang suami yang kudus dan penuh hormat terhadap istrinya, dan tidak dikendalikan oleh hawa nafsu seperti orang-orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Saya seringkali merasa bangga, saya seringkali merasa gembira, tersenyum ketika saya melihat rumah tangga Kristen yang sangat harmonis. Saya selalu gembira sekali. Dalam hal ini, jangan seorang merugikan ataupun berbuat curang terhadap saudaranya. Tuhan akan menjalankan keadilan dalam hal-hal ini. Seperti sudah kami peringatkan kamu dan telah kami tunjukkan kepadamu, Tuhan telah memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, bukan dalam kecemaran. Dan mereka yang tidak memperhatikan hal ini, tidak patuh bukannya kepada manusia, tetapi kepada Tuhan sendiri yang memberi Roh Kudus-Nya kepada kamu. Paulus tidak pernah berhenti untuk memberitahukan kepada kita semua
bahkan kepada gereja di Tesalonika pada masa itu, bahwa kita manusia bebas. Saya perlu menjelaskan pendek tentang bebas ini. Kita ingat waktu Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan dibangunlah Hawa dari rusuknya, maka yang harus kita ingat bersama, Tuhan memberikan kebebasan kepada Adam dan si penolongnya itu Hawa. Tapi Tuhan berkata, kuasailah tempat ini, segala sesuatu kamu boleh nikmati, tetapi tentang tanaman yang ada di tengah-tengah itu tidak boleh. Jadi kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kebebasan Kristen yang disebut dengan kebebasan Kristen, kebebasan yang bertanggung jawab atas dasar iman kepada Kristus Yesus. Berbeda dengan kebebasan yang ditawarkan oleh pemerintah Nederland. Berbeda. Sekularisme yang ditawarkan oleh pemerintah ada hal-hal yang bertentangan dengan iman Kristen. Tetapi ada hal-hal kebebasan yang ditawarkan oleh pemerintah yang sejalan dengan Injil. Silakan dilihat lebih dalam lagi. Namun Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Tuhan memanggil kita pada kehidupan yang kudus. Dan di hadapan Tuhan kita berada pada posisi yang benar. Panggilan ini kita katakan sebuah anugerah yang terbesar. Dikarenakan Tuhan tidak melihat kepantasan kita, kebaikan kita. Namun yang Tuhan tunjukkan kepada kita tentang kasih-Nya yang besar itu. Karena kasih-Nya maka Tuhan mau pilih saya dan saudara-saudari. Kasih Kristus dinyatakan dalam kematian dan kebangkitan-Nya. Hal ini hanya satu kali terjadi dalam kehidupan manusia. Kita telah dikuduskan, dan dikuduskan berarti kita itu dikhususkan atau kita telah dipisahkan. Umat Israel itu dipilih, itu berarti mereka telah dipisahkan dari masyarakat ya pada umumnya, dikhususkan. Demikian juga dengan gereja Kristen. Kita menjadi orang Kristen itu berarti kita itu dipisahkan dari kelompok masyarakat yang lain. Dan kita itu dikhususkan. Kerap kali saya menggunakan bahasa atau istilah itu yang lebih untuk dipahami, bahwa orang Kristen itu barang yang luks, barang yang istimewa, the best, tidak ada yang lain. Terus orang bilang begini kepada saya, Pak Pendeta, teman mahasiswa di Wageningen, dia Muslim. Terus Pak Pendeta, saya ini barang apa? Saya cuma bilang, Anda itu mulia di hadapan Tuhan ketika Anda memberi diri percaya kepada Kristus. Itu aja. Oh, jadi ketika saya baru percaya, baru saya jadi barang mulia. Wah, itu kata, itu ajaran saya, Pak. Itu ajaran Kristus. Saya tidak ada tawar-menawar. Saya tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi saya. Saya bilang hanya dalam, karena ini firman yang sudah berkata begitu kok. Karena sekarang ada beberapa ajaran dalam Kristen, khususnya ada beberapa pribadi pendeta mengatakan keselamatan juga Pak Pendeta terbuka yang lain. Keselamatan terbuka atas bangsa-bangsa yang lain ketika dia menatap kepada Kristus yang sudah berulang-ulang kali memanggil dia untuk percaya. Tegas-tegas saja tuh. Nggak ada, ngapain ada kompromi yang lain-lain. Kekudusan secara praktikal adalah pengudusan, merupakan suatu tindakan di mana kita diarahkan untuk hidup benar dari waktu ke waktu, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Roh Kudus menolong kita mengerjakan kekudusan hidup pribadi kita di hadapan Tuhan. Akal budi, pengendalian diri, dan hati yang terpaut kepada Tuhan menuntun kita pada pengudusan hidup. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jika demikian, mengapa kita harus memelihara kekudusan hidup? Ada beberapa alasan yang kuat warga gereja bertekun untuk memelihara kekudusan hidup.
Yang pertama, dikarenakan Tuhan itu kudus, maka kita orang Kristen harus juga kudus. Yang kedua, panggilan dan pengajaran Tuhan kepada kita masing-masing yang disebut dengan anugerah. Saya dan saudara-saudari dipilih oleh Tuhan. Bukan kita yang pilih Tuhan. Bukan, Tuhan yang pilih kita. Bukan kamu yang pilih Tuhan, bukan. Tuhan yang pilih saya dan saudara. Ketika Tuhan pilih kita, maka roh terlebih dahulu diberikan dalam hati kita, sehingga kita bisa merespon, aku percaya kepada Kristus, karena roh yang memampukan kita. Karena itu di lagu di Kidung Jemaat di Indonesia, versi Indonesia itu ada kelirunya pencetakannya. Lagu itu berkata begini, betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Kata itu salah. Ku itu harus diganti dengan di. Betapa indah harinya saat dipilih penebus. Itu yang benar. Dipilih, bukan ku. Bukan saya yang pilih, tapi Kristus yang pilih kita. Yang ketiga, kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali yang disebut Maranatha. Yang ketiga ini yang menarik. Kita dipilih oleh Tuhan, Tuhan mengajar, Tuhan mendidik kita, kita taat pada firman Tuhan. Karena kita tahu kehidupan kita di dunia ini sifatnya sementara, dan kita akan beralih dalam kehidupan yang baru bersama dengan Kristus, kekal dan abadi. Yerusalem yang baru, surga yang baka. Jika anugerah ini sudah kita semua mengetahuinya, maka minta selalu kekuatan dari Tuhan Yesus memampukan kita untuk memelihara kekudusan dalam segala aspek hidup. Amin. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Sejahtera, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama segala umat di berbagai tempat, mari kita mengaku pengakuan iman kita sambil berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali. Sidang jemaat, mari kita tunduk kepala, kita naikkan doa syukur, doa syafaat kita. Mari berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih banyak Tuhan buat firman Tuhan yang kami boleh baca, kami dengar, kami renungkan bersama-sama. Ya Yesus Kristus, bangkitkan selalu kegirangan dalam hati kami untuk mentaati perintah firman-Mu, sehingga kami selalu menguduskan nama Tuhan dalam hati dan hidup kami, dalam karya kami setiap hari. Ya Yesus Kristus, berkatilah firman ini dalam kehidupan kami. Terpujilah Yesus Kristus. Bapa Surgawi, berkatilah gereja-gereja Tuhan yang hari ini sedang berbakti di hadapan Tuhan dari berbagai macam denominasi gereja yang terjadi di seluruh dunia. Berkati juga ya Tuhan gereja-gereja-Mu yang sedang menderita, baik mereka yang sedang bergumul di tengah-tengah berbagai macam kesulitan mereka. Mereka yang berada di Ukraina, di Israel, di Palestina, Injil yang mengalami penolakan di India, Pakistan, Bangladesh. Demikian juga ya Tuhan di Korea Utara, di Cina, di beberapa negara di dunia Afrika. Ya Yesus Kristus, anak-anak-Mu yang sedang menderita, baik mereka sebagai anak yatim dan piatu, duda dan janda, fakir dan miskin. Mereka yang lapar, mereka yang haus, yang tertahan di dalam penjara, atau mereka yang sedang tersandra, dan mereka yang sedang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, mereka yang sedang berada di pembaringan karena sakit, mereka yang sedang menangis karena duka cita, ataupun mereka yang sedang mengalami berbagai macam kesulitan yang tidak lagi terkatakan, tapi Kristus Yesus melihat dan mendengar teriak anak-anak-Mu minta tolong. Ya Tuhan, lawatlah anak-anak-Mu ini dan tolonglah mereka semuanya seperti Tuhan selalu melawat kami dan menolong kami di tempat ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bermohon kepada Engkau, berkatilah bangsa dan negara pemerintahan kerajaan Nederland, di mana Tuhan menempatkan kami tinggal di tempat ini. Berkatilah Raja kami, ya Bapa, hamba-Mu Bapak William Alexander, Ibu Maksima, anak-anak dan keluarga dan pemerintahan mereka, sehingga para pemerintah tetap bekerja dengan giat, mendatangkan sejahtera, damai bagi pemerintahan kerajaan Nederland dan masyarakatnya. Berkati juga ya Tuhan akan Israel milik kepunyaan Tuhan. Berkati juga ya Bapa di dalam surga bangsa-bangsa di seluruh dunia. Berkati juga ya Tuhan putra-putri gereja yang Tuhan tempatkan dalam pemerintahan bangsa-bangsa di seluruh dunia, seperti putra-putri gereja yang Tuhan tempatkan dalam pemerintahan di Indonesia, sehingga mereka akan mengambil suatu posisi yang sangat baik untuk membangun pemerintahan masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Sebentar lagi warga negara Indonesia akan diperhadapkan dengan pesta demokrasi, baik itu pemilihan kepala negara dan wakil kepala negara, demikian juga pemilihan anggota legislatif, dan juga ya Tuhan pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa kiranya putra-putri yang terbaik, bahkan putra-putri gereja, Tuhan Yesuslah yang menolong mereka semuanya, sehingga yang terbaiklah yang memimpin negeri maupun yang menjadi perwakilan dari masyarakat, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Kedamaian, ketentraman dibutuhkan ya Bapa. Karena itu ya Bapa, berkatilah bangsa dan negara dan pemerintah Indonesia,
seperti Tuhan memelihara dan memberkati bangsa-bangsa di seluruh dunia. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Di tempat ini kami juga mau berdoa bersama-sama bagi kami gereja lokal, gereja Perki Nederland yang Tuhan selalu kasihi dan Tuhan berkati. Sehingga ya Bapa di dalam surga, majelis sinode gereja Perki Nederland sudah terbentuk dan sedang menjalankan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Karena itu ya Tuhan, sertai terus akan hamba-Mu Ibu Pendeta Ida Patinama, Ibu Heri Kerubun, Ibu Audelia Marpaung, Bapak Rensi Pekulima, Ibu Lydia Sahetapi, Bapak Meg Warbaranan, dan hamba-Mu Bapak Norman Aipasa. Kuatkan mereka ya Tuhan menjalankan tanggung jawab yang indah ini di hadapan Tuhan. Sambil Tuhan memelihara dan memberkati gereja Perki Nederland setempat. Baik kami yang ada di Amsterdam, Zuidoost sekarang ini, yang datang dari Almere, demikian juga sidang jemaat yang ada di Zwolle, sidang jemaat yang ada di Arnhem, demikian juga sidang jemaat yang ada di Voorburg, Den Haag. Kuatkan kami dalam kebersamaan menata pelayanan ini demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati badan pengurus setempat, majelis jemaat setempat. Kuatkan kami semuanya ya Bapa. Dan di tempat ini Bapa di dalam surga, kuatkan hamba-Mu ya Bapa di dalam surga. Sebagai ketua Bapak Rensi Pekulima di tempat ini dan teman-teman sepelayanan. Dan hari ini Tuhan Ibu Majelis, Ibu Nova Sondak boleh melayani kami di tempat ini karena mengingat dua majelis kami sedang bekerja. Dan ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur hamba-Mu Bapa yang terkasih mengiringi kami dalam permainan piano. Tuhan memberkati Bapak Marji ya Tuhan, dan memberkati istri yang terkasih yang sedang bergumul dalam proses penyelesaian studinya. Tuhan memberkati ibu dan bapak yang terkasih ini ya Tuhan, dan memberkati seluruh warga gereja. Kami mengucap syukur ya Bapa di dalam surga, sebab Tuhan yang datang menolong hamba-Mu, Bapak S. Pardede, Sela Stratman, Susan Van Boltok, Maling Purba, Ranu Tirbeni, Bapak Daniele de Raffer, yang hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun dalam perjalanan kehidupan mereka maupun 1 tahun dalam membina rumah tangga mereka. Yesus Kristus yang menyempurnakan segala syukur sukacita mereka ya Bapa. Namun ya Tuhan, di sisi yang lain, Engkau melihat kami warga gereja di tempat ini, kami yang sedang berkeluh kesah ya Bapa, karena beberapa saudara kami ini Tuhan, mereka sedang diperhadapkan dengan ujian iman ketika fisik mereka didera oleh sakit dan penyakit. Kami mohonkan Tuhan kasihani saudara-saudari kami ini. Kami mohonkan Tuhan yang datang melawat saudara-saudari kami ini. Karena kami yakin ya Bapa di dalam surga, darah anak domba Yesus Kristus yang sudah tercurah ke bumi, dan oleh bilur-bilur-Mu Engkau yang menyembuhkan hamba-Mu Stef de Vretes, Ibu Giok Mokhtar, Ibu Ade Marpaung, Ibu Sinta Sutisna, Ibu dan Bapak Pardede di hari tua, Bapak John Irawan, Bapak Adrian Sumampo, Bapak Royandi Kaligis, Bapak Will Mostad, Ibu Sine Iban Serang di Palangkaraya, demikian juga ya Bapa di dalam surga Ibu Norce Konto di Manado, dan banyak saudara-saudari kami yang lain yang sedang terbaring lemah di bangsal-bangsal rumah sakit, di rumah-rumah orang tua, bahkan di rumah yang perhentian terakhir menantikan Tuhan membebaskan mereka. Ya Yesus Kristus, kasihanilah saudara-saudari kami ini. Tolonglah mereka seperti Tuhan selalu mengasihani dan menolong kami semuanya. Terpujilah Yesus Kristus. Bapa Surgawi, hamba berdoa,
Bagi anak-anak jemaat di tempat ini, keluarga masing-masing Tuhan pelihara, berkati. Berkati suami, istri, bapa, sehingga mereka selalu diliputi oleh kasih Kristus. Mereka ingat tentang pengudusan pernikahan, sehingga pernikahan rumah tangga terpelihara dengan baik. Karena Roh Kudus berkuasa dalam hati dan hidup mereka. Sukacita bagi suami, sukacita bagi istri, sukacita Tuhan bagi putra-putri mereka. Anak-anak bertumbuh dengan sehat dan kuat. Anak-anak mengikuti pendidikan formal dengan sehat dan kuat. Anak-anak berprestasi di tempat ini. Hamba mohonkan dan kami semua bermohon, Bapa berkati putra-putri kami. Bapa berkati rumah tangga anak-anak kami. Bapa berkati cucu-cucu kami. Bapa berkati orang-orang tua kami. Bapa berkatilah sanak saudara kami, baik yang tinggal di negeri Belanda maupun nun jauh di Indonesia, di pulau-pulau, di kampung-kampung mereka semuanya. Persatukanlah kami senantiasa di dalam doa. Ya Bapa Surgawi, bagi anak-anak-Mu yang sedang bekerja di negeri Nederland ini, Tuhan berkati pekerjaan mereka masing-masing. Beri berkat dari pekerjaan mereka masing-masing. Terpujilah Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Bapa, banyak hal yang kami mau pinta di hadapan Engkau. Tapi Tuhan, Engkau yang mengetahui segala jeritan hati kami. Engkau yang mengetahui segala kegembiraan iman kami. Karena itu Tuhan, sempurnakanlah syukur sukacita. Jawablah jeritan hati kami oleh karena kasih-Mu, ya Yesus Kristus. Merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Ya Bapa, kami mohon, sambutlah doa kami. Karena Engkau ya Kristus Yesus yang telah mengajar kami masing-masing berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita memberikan persembahan hari ini. Sebelum persembahan kita jalankan, kita akan mengucapkan firman Tuhan yang akan kita ucapkan secara berbalas-balasan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 367 ayat 1, 2, dan 3. Padamu Tuhan Allahku, ku persembahkan hidupmu. Darimu jiwa dan ragaku hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku beri.
Di dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa, isi hatimu, curahkan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau dicari. Marilah kita mendoakan persembahan yang telah kita berikan secara bersama-sama. Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Saudara-saudari, kita bersyukur telah beribadah pada hari ini dan kiranya semua ini membawa berkat. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah saksi Kristus Yesus dimanapun saudara berada. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu.
Selamat hari Minggu. Shalom. Warta Jemaat Minggu 12 November 2023 atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nelson Rembert yang telah memimpin ibadah, dan Ibu Nova, terima kasih juga sudah hadir tempat intim mewakili majelis kami, serta Bapak Mardi Kale yang telah mengiringi musik dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati. Minggu 19 November 2023 ibadah di gedung gereja De Drie Stromen akan dipimpin oleh Ibu Francis Makatipu Kambai dan akan dimulai pada jam 9.30 pagi. Dan sesudah ibadah juga akan diadakan penalaan Alkitab yang dimulai pada jam 12 siang dan akan dipimpin oleh Ibu Vikaris Tami Lailogo. Tempat masih akan diberitahukan minggu depan. Kolekte persembahan dan iuran anggota dapat Anda kirimkan ke rekening GPN setempat, dan untuk jemaat gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer de Amsterdam. Juga mulai bulan ini kami menyediakan kotak persembahan Natal yang dapat Anda berikan sesudah ibadah. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.